Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya Rafli Setiawan dan rekan-rekan kelompok kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah efektif melakukan advokasi kebijakan. Yang pertama ada pengertian advokasi. Pengertian advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan, atau rekomendasi berupa dukungan aktif. Dapat dikatakan bahwa advokasi merupakan aksi yang strategis dan terpadu yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk memasukkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan. Yang kedua ada tujuan dari advokasi. Tujuan advokasi sosial bermaksud untuk mengubah kebijakan, program atau kedudukan dari pemerintahan, institusi atau organisasi. Lebih fokusnya tujuan advokasi sosial adalah apa yang ingin kita ubah, siapa yang akan melakukan perubahan itu, seberapa banyak, dan kapan. Pada umumnya, kerangka waktu untuk suatu pencapaian tujuan advokasi sosial adalah sekitar 1-3 tahun. Yang terakhir ada prinsip-prinsip advokasi sosial. Yang pertama ada realistis advokasi yang bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur. Artinya isu dan agenda yang dia pilih adalah yang realistis dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, sistematis. Artinya proses advokasi berdasarkan perencanaan yang akurat, mulai dari memilih dan mendefinisikan isu yang strategis, membangun opini dan mendukung suatu pencapaian tujuan advokasi sosial adalah sekitar 1-3 tahun. Yang terakhir ada prinsip-prinsip advokasi sosial. Yang pertama ada realistis advokasi yang bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur. Artinya isu dan agenda yang dia pilih adalah yang realistis dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, sistematis. Artinya proses advokasi berdasarkan perencanaan yang akurat, mulai dari memilih dan mendefinisikan isu yang strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, memahami sistem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuat kebijakan hingga memantau serta menilai gerakan atau program yang dilakukan. Yang ketiga ada taktis bekerja. Sosial harus membangun koalisi atau aliansi dan sekutu dengan pihak lain. Sekutu dibangun berdasarkan kepentingan dan saling percaya. Yang keempat, strategis advokasi melibatkan kekuasaan dalam prosesnya yang pada intinya menyangkut kemampuan untuk mempengaruhi dan membuat orang berperilaku seperti yang diharapkan. Yang terakhir ada berani advokasi, menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap. Artinya isu dan strategi yang dapat dilakukan dijadikan sebagai motor gerakan dan harus berpijak pada agenda bersama. Selain itu, terdapat prinsip-prinsip lain yang perlu diperhatikan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, keberlangsungan hidup, non-diskriminatif, kejujuran, gigih atau aponturir, ketuntasan independensi, akuntabel, dan kerjasama. Saya Dina Karinawati dengan nomor NBI 11118000038 yang akan menjelaskan mengenai strategi dan taktik dalam advokasi sosial. Strategi adalah perencanaan secara keseluruhan atau pendekatan konseptual yang umum yang akan digunakan untuk mendorong suatu perubahan demi tujuan yang dicapai. Berdasarkan strategi, inilah akan menghubungkan dengan aktivitas teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, taktik itu sendiri dimaknai sebagai langkah-langkah yang terperinci untuk melaksanakan strategi secara keseluruhan. Taktik direfleksikan setiap saat dalam kegiatan jangka pendek, yang di dalamnya memuat teknik-teknik khusus dan dirancang perilaku-perilaku untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya perubahan. Strategi dan taktik secara bersama-sama digambarkan dengan terintegrasi tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi advokasi sosial. Strategi advokasi sosial terdapat 3, yaitu 1. Kolaborasi. Advokator akan berbagi informasi dengan oponen melalui menggunakan data yang rasional dan empiris.
Komunikasi di antara dua kelompok ini terbuka dan terus terang. Pemecahan masalah yang menjadi penekanannya adalah dengan bekerja sama dan berbagi tugas secara adil. Kelompok yang memiliki kewenangan dapat dibentuk untuk tujuan yang saling menguntungkan. Yang kedua, terdapat kampanye. Strategi kampanye berdasarkan bujukan dan upaya meyakinkan pihak oposisi melalui sentuhan logis dan emosional. Advokator sosial biasanya melakukan negosiasi, tawar-menawar, dan menggunakan politik untuk mempengaruhinya sesuai dengan tingkat oposisinya. Yang ketiga, terdapat kontes. Tingkat oposisinya jelas sangat tinggi, tidak mendukung, sedikit mendukung jika terdapat beberapa hal yang bisa terkoneksikan, dan biasanya menunjukkan sikap perlawanan yang tinggi. Advokator sosial mengharapkan adanya perubahan terdapat perilaku, bukan pada kepercayaan atau nilai-nilainya. Mereka akan menerangkan tekanan dari sumber-sumber politik melalui konfrontasi publik yang di dalamnya memuat posisi para oposisi dengan dalam ranah hukum atau kekuatan partisipan. Saya akan menjelaskan tentang tahapan advokasi sosial. Advokasi sosial merupakan proses dinamis yang menyangkut seperangkat pelaku, gagasan, agenda, dan politik yang selalu berubah. Walaupun demikian, bahwa proses yang bersifat multifaset ini dapat dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua merumuskan dan memilih solusi, yang ketiga membangun kesadaran, yang keempat tindakan kebijakan, dan yang kelima adalah evaluasi. Tahap-tahapan ini hendaknya dipandang lentur atau cair karena tahapan-tahapan tersebut mungkin saja terjadi bersamaan atau berurutan, dan prosesnya sendiri mungkin saja berhenti atau berbalik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan-peranan pekerja sosial. Dalam melakukan advokasi sosial terdapat beberapa peranan yang secara umum dilakukan oleh pekerja sosial, yaitu yang pertama menginformasikan kepada penerima pelayanan, yang kedua mendampingi para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, yang ketiga mendengarkan secara empati segala permasalahan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, yang keempat memberikan dengan aktif penguat secara psikologis dan fisik kepada pemerlu pelayanan pekerjaan sosial. Sedangkan peranan secara khusus dalam advokasi sosial adalah yang pertama membantu menganalisis dan mengartikulasikan isu kritis, yang kedua membantu para pemerlu kesejahteraan sosial, yang ketiga membangkitkan dan merangsang diskusi dan aksi kegiatan, yang keempat merubah kebijakan yang selalu membuat program-program yang berpihak kepada para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator advokasi sosial, yaitu untuk mengetahui sejumlah mana pelaksanaan advokasi sosial. Nah, terdapat beberapa indikator. Yang pertama, hak dan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara cepat, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kebutuhan. Yang kedua, terselesaikannya kasus dan masalah yang dihadapi oleh pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial melalui rujukan. Yang ketiga, tersedianya kebijakan dan manajemen penanganan masalah yang memihak kepada pemerlu kesejahteraan sosial. Yang keempat, terpenuhnya kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk hidup secara layak sebagai bentuk pelayanan perlindungan sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai dalam advokasi sosial. Advokasi sosial yaitu mengandung beberapa nilai yang digunakan, di antaranya yang pertama, hak dan martabat individual. Yang kedua, pemberian suara kepada yang tidak berkuasa. Yang ketiga, penentuan diri sendiri. Yang keempat, pemberdayaan dan perspektif penguatan. Yang kelima adalah keadilan sosial. Saya akan menjelaskan tentang nilai dalam advokasi sosial.
Advokasi sosial yaitu mengandung beberapa nilai yang digunakan. Di antaranya, yang pertama, hak dan martabat individual. Yang kedua, pemberian suara kepada yang tidak berkuasa. Yang ketiga, penentuan diri sendiri. Yang keempat, pemberdayaan dan perspektif penguatan. Yang kelima adalah keadilan sosial.